Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia dan mempunyai cinta. Malam ini saya Brenda Imekre sudah tiba di seri Cinta ke-88 dan malam ini saya akan ditemani oleh Sis Julie Gunawan. Beliau ini adalah tentunya salah satu meditator TWIM dan beliau mengambil tema After Practicing TWIM Peaceful Life Within Myself. Artinya setelah mempraktekkan Tranquil Wisdom Insight Meditation yang bersama dengan kami Yayasan Dhamma Sukha Indonesia, beliau mendapatkan kedamaian di dalam diri beliau. Selamat malam yang sudah bergabung. Bro Hedi, kemudian ada Sis Dian Nuriri, Sis Meta, dan sekarang saya mau mengundang Sis Julie di sini. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol, akan mendengarkan secara langsung apa pengalaman dari Sis Julie. Selamat malam Sis Sufi. Selamat malam Red Butterfly. Dibalik Sis. Ya. Oke, selamat malam Sis Julie. Gimana kabarnya? Baik. Baik, Sadu. Sis Julie lagi di Bali atau sudah di Jakarta? Saya dengar katanya beberapa saat yang lalu ada di Bali. Oh, sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Iya, sudah selesai tugasnya, jadi Selasa kemarin udah balik. Oke. Nanti Sis Julie. kalau thank you nih for invite undangannya. Deg-degan. Deg-degan. Anggap aja yang lain nggak ada Sis, kita cuma ngobrol berdua. Apa ya, maksudnya gini, aku tuh orangnya yang nggak bisa nolak dan nggak mau ditolak. Jadi waktu pas diundang sama Sis Brenda, aku yang gini, ini kalau aku tolak gimana ya gitu. Tapi aku kan emang nggak bisa nolak. Terus udah gitu nggak mau juga kalau ditolak orang, karena rasa kecewa itu bener-bener yang nggak enak gitu loh. Saya mah udah biasa Sis. Ada yang bilang belum siap, ada yang bilang jangan sekarang, nanti aja, udah biasa saya mah. Iya, Tapi ya. Tapi ya itu maksudnya, banyak. Jadi saya tidak kekurangan narasumber gitu. Sis Thank you. Julie, jadi Iya. gimana ceritanya kenal sama TWIM itu dari mana? Halo, selamat malam Sis Ipon. Aduh, Sis Ipon juga gabung nih. Udah lama ya kita ketemu, kita ketemunya di ODR. Iya, gimana Sis Julie? Aku ikut Pertama kali tahun berapa tuh Sis? 2016. Waktu itu kan aku baru gini loh, kehilangan 2 orang yang tersayang. Teman sahabatku gitu loh, 2015. Dia meninggal tuh Juli. Terus di Februari 2016 mamaku meninggal. Itu benar-benar orang yang bikin aku apa ya? Iya, dua-dua itu berpengaruh besar lah gitu loh ya. Jadi pas dia meninggal, terus kan memang aku kenal Sis Yuni udah lama ya. Udah lama banget gitu. Dari anaknya masih jadi kecil. tahunya dari Sis Yuni ya Sis ya? Iya, dari Sis Yuni. Dia sering ngajakin, cuma aku nggak mau terus. Aku bilang, nanti aja. Terus akhirnya ya ketika itu mungkin dia ngeliat aku, aduh Sis Yuni sih bener-bener deh sama aku. Udah kayak, apa ya, dia udah kayak cici ya? Gitu loh. Iya gitu. Terus dia bilang, ayo katanya gitu. Nantilah, soalnya kan persiapannya tuh duduknya harus sila. Oh nggak usah, duduk di bangku juga boleh. Jadi aku tertarik yang bener gitu. Jadi oh gitu ya. Ya udah deh, aku mau deh. Ya udah ikut aja katanya gitu ya. Jadi ikut. Pas ikut yang waktu itu di Villa Kapukmas kalau nggak salah, aku masih inget tuh ya. Iya. Sama Sis Ipon barengan tuh. Nah ini Sis Yuni yang barusan diceritain nih, baru masuk nih Sis Yuni. Iya. Terus saya ajak Ivon. Pon, mau nggak meditasi? Kebetulan kata dia gitu, dia mau meditasi katanya. Terus sehari sebelumnya tuh malam-malam aku survei tempat karena nggak tahu tempatnya nanti gitu kan. Jadi aku survei tempat. Jadi aku pergi bareng sama Sis Ivon. Aku bilang,
yuk di sini nih tempatnya, aku udah tahu gitu loh. Jadi ya udah aku pergi berdua sama dia gitu loh. Iya, Itu iya. masih masih ada fotonya kok gitu 2016. Masih, saya juga ingat masih ada fotonya sama Sis Ipon sama Sis Juli Iya, bertiga kita iya. foto. Terus sama si itu siapa? Sis Aling tuh, Sudienti Lim Oh apa iya, iya. iya betul. Iya, Iya, saya ketemu dia pernah di situ. iya pernah diundang juga kita ODR juga di wihara-nya di Iya, Gijakuta. ya itu aku Iya. juga ikut. Aku juga ikut sama Ivon. Halo Cuma Sis Yuni nih, selamat malam. Sis Brenda, Sis Juli turut happy ya. Iya, Sis thank Yuni ini you. pendukung Sis Juli nomor 1 ikut Iya, win. dia bener-bener yang antusias banget ngasih taunya gitu loh. Terus aku juga yang apa ya udah deh aku ikut dah. Terus pertama kali ikut tim tuh yang gini, ini aneh banget sih gitu loh kan, karena biasa kan Vipassana kan pernapasan gitu kan, jadi kok pakai teman spiritual gitu loh, jadi kok Iya. aneh. Jadi yang gini pikirannya tuh yang gini loh, ih kan aku ikut meditasi nggak mau yang mistik-mistik gitu loh. Jujur ya, aku takut kalau yang mistik-mistik gitu. Enggak, Jadi di tempat kita mana ada yang mistik, kecuali iya, memang orang itu sudah punya kemampuan, dia bisa bisa tajam gitu. Jadi jadi tidak ada yang aku bilang, mistis. jadi aku bilang, aduh ini kayaknya aneh deh, aneh gitu loh, jadinya aneh gitu loh. Tapi Karena kita udah harus senyum-senyum gitu ya. terus kalau senyum sih itu karena aku memang juga orangnya semua orang tahu deh kalau orang pasti ketemu aku galak, judes gitu loh. Jadi ketika dibilang harus senyum, ih boleh juga nih ya senyum. Jadi gitu loh. Jadi bisa senyum. Jadi yang enggak Sis Juli, enggak apa ingat namanya? nggak pertama kali waktu retret sama kita, itu kan disuruh selfie kan? Iya, Masih ada nggak fotonya? yang selfie-nya udah nggak ada. Ya sayang, itu harusnya ada Nggak ada. before and after nih sekarang nih. Iya, Setelah sis nggak udah ada. bisa kinclong. Jadi udah lama banget, tapi itu bukan lagi apa ya, itu lagi downnya tuh lagi sedih gitu loh, karena kan merasa kehilangan banget gitu loh. Jadi yang Iya. aduh nggak keruan dah rasanya. Tapi begitu ikut pas hari pertama itu ikut, aku yang ngerasain kok kayaknya enak ya. Dan aku pakai teman spiritualnya itu adalah mamanya temenku yang meninggal itu, karena aku pikir Oh. aku harus berbagi kasih nih sama dia, karena dia kan kehilangan anaknya anak yang paling disayang gitu loh. Jadi aku kan disuruhnya teman spiritual, bukan bukan saudara gitu kan, Ya. same gender gitu loh. Ya aku pikir-pikir siapa ya gitu kan. Ayo deh kebetulan mamanya temanku itu, aku pikir juga dia butuh butuh penghiburan lah gitu loh ya, Iya. walaupun dia Iya. tahu gitu loh. Ya Betul. udah aku pakai dia, dan memang dia kan orangnya juga baik ya, orangnya baik, jujur dia baik banget mamanya itu. Jadi aku yang ya kebetulan lah gitu, kebetulan semua berjalan dengan lancar. Iya. Dan Lama-lama akhirnya sebenarnya kalau saya boleh mengambil benang merah di sini, dia kehilangan anak tapi dia dapat anak. oh iya, dia emang sebelumnya juga udah papanya mamanya tuh udah anggap aku anaknya. Jadi karena anaknya anaknya itu kan namanya anak gini loh, anak yang diinginkan gitu loh jadinya. Jadi dia 5 anak cowok, nah keenam dia. Jadi itu anak yang diinginkan kan gitu loh. Jadi yang disayang banget. Walaupun setelah itu dia ada lagi anak perempuan ada. Cuma kan karena dia yang pertama gitu loh. Itu jadi papanya mamanya udah kayak gini ya. Sejak aku kenal dia, jadi dia merasa ini anak gue jadi lebih lebih baik gitu loh. Orangnya baik gitu loh. Jadi lebih baik, jadi lebih mau denger orang tua. Biasanya kan dia cuek gitu loh, tapi dengan berjalannya waktu, dengan adanya saya gitu loh, jadi dia nggak cuek gitu loh, jadinya dia lebih care lah ya sama orang tua ya. Dan dia memang disayang banget. Jadi siapapun yang deket sama anaknya itu, jadi gini, papa mamanya kalau
anaknya benci sama orang, bapaknya juga ikutan. Ayo, Untung aja, boleh. untungnya gini loh, kan dianya cerita, oh, tahu gak Ci, dia kan manggil aku Cici, emang aku lebih tua, tahu gak Ci, katanya, itu tuh si Ci itu katanya, papa gua aja sebel sama dia katanya, tapi sama lu dia bisa Ayo, ngobrol sampai pagi katanya. ayo. Emang aku kalau kalau nginep di rumah dia tuh, jadi papanya suka suka ajak ngobrol gitu, dan dia ngobrol sama saya gitu loh, jadi dia kayak seneng dah gitu. Jadi dan dia juga gitu kalau misalnya pergi-pergi nih, pulangnya malam kan nanti papanya nanyain di mana gitu kan, nih ada sama Ciuli. Udah nggak telepon lagi. Oh, aman, aman Iya, ceritanya. jadi dia gitu. Ya, pasti Eh, terpukul ya kehilangan iya, anak yang iya, disayangi. bener. Ya. Eh, Jadi Sis Juli sampai sekarang masih ada kontak sama kedua orang tuanya. oh iya, masih. Dan sama adiknya juga yang udah gimana ya, udah kayak aku udah kayak cicinya gitu loh. Jadi dia Iya, kalau ada apa-apa suka ngomong gitu loh. iya. Eh, Jadi mereka dapat dapat saudara lagi lah ya, gitu ya. iya, jadi yang aku juga dibilanginnya tuh kaget ya, kagetnya bukan apa sih? Sebelum dia meninggal lah aku, ya bukan mistik sih ini, aku mimpi gitu loh, mimpi dia tuh tiga kali berturut-turut dia pakai baju putih terus tunggu kayak di, Oh, di kastil gitu, kayak nunggu oh, seseorang, kayak mau pemberkatan pernikahan di kastil gitu loh, terus kastilnya bagus, terus ada danaunya, ada apa, dia nunggu di situ, tapi ini mempelai pria nggak dateng-dateng gitu loh. oh. Dan itu mimpinya sama persis, setiap kali mimpi itu sama persis. Ketika dua kali mimpi tuh aku pikirnya gini, apa sih artinya mimpi ini? Apakah benar dia mau kawin tuh, jadi kawin, maksudnya jadi menikah dengan pacarnya gitu loh. Oh, Terus ada pacar waktu itu ceritanya. ada eh, ada orang bule tapi nggak beres gitu loh, nggak beres. Aku udah kasih tahu dia tapi dia ya susah ya, soal hati kita nggak bisa ngomong kan Iya, gitu loh. betul. Aku bilang hati-hati, kayaknya nggak beres nih gitu loh, tapi dia ya itu dia banyak dibohongin gitu loh, banyak keluar duit, jadi ya Tapi ya belum gitu deh. sempat ceritanya belum sempat nikah kan mereka pada saat temennya si belum sahabat sis ini meninggal. belum Oh, oke. belum gitu, jadi ya itu gitu loh, Sis pas Juli, ketika mimpinya Sis Juli kan sering jadi kenyataan. Saya iya ingat banget. Saya diceritain sama Sis itu waktu itu, kalau saya tidak salah ingat ya Sis. Sis yang cerita ke saya, Sis Brand, saya mimpi ada pesawat logo merah jatuh. Itu Sis yang ceritakan ya? iya, terus Nah, itu dia. Nggak yang lama itu betul-betul jatuh. iya, terus makanya kan saya waktu itu cerita, maksudnya gini, sis, bisa nggak saya nggak dapet visi seperti itu gitu kan. Terus kata sis, aku inget banget siapa tuh, Bro Edi Masran, kalau nggak mau Aha. kasih kasih aku aja kasih aku aja gitu. Tapi kan kata sis Itu Brand, blessing mana loh sis. ah Dapat warning begitu, dapat dapat vision, dapat informasi, itu adalah warning yang kita bisa hati-hati jadinya. tapi Gitu. buat aku gini, nggak ada yang aku bisa lakuin gitu loh, maksudnya ya at least gini loh, itu kan warning, cegah ke Iya, atau kasih tahu ke yang lain, aku nggak bisa gitu loh, jadi cuma ya, bisa. lihat dan itu Ya, kejadian gitu loh ya. jadinya. Dan bisa Jadi, waspada kan? Misalnya sis waktu itu cerita, saya inget banget tuh. Yang kasus sis Juli ini saya inget banget, yang udah berapa tahun yang lalu, waktu itu zaman BBM ya kita ya. iya, Sis Brand, bener tuh jatuh tuh pesawat. Iya saya bilang, makanya kan hindari pesawat logo merah waktu itu kan. Jadi ya ya, memang kalau sis udah punya vision seperti itu yang memang menjadi kenyataan, sis bisa kasih tahu nih orang-orang seputar sis. Misalnya ada orang mau terbang kemana, sis ingetin naik pesawat apa gitu. Kalau misalnya knock on wood jangan terjadi lagi ya. Nah ya, ini ya. bisa menjadi apa premonition, dan ini sesuatu hal yang sangat bagus. Apalagi saya yakin ini menjadi tajam sejak sis meditasi. Eh,
sebelumnya nih 98 sama tuh, sama ada visi gitu, api di mana-mana, di perempatan, Oh, pertigaan. Jadi aku gini, oh, ih kok ini api di mana-mana gitu loh. Terus kok aha, apa sih maksudnya? Dan itu 3 kali berturut-turut. Dan ketika itu, jadi ketika kejadian 98 itu, jadi aku kayak dejavu. Dejavunya ya, karena dejavunya aku pulang kerja, itu di Trisakti udah ada bakar ban, di Indosiar udah ada bakar-bakaran gitu loh. oh, Udah ada wow, makan gitu loh. Jadi kayak dejavu. aha, Loh, kok ini kayak seperti mimpi aku yang kayak gitu. Itu 98. Terus kejadian ya, lagi yang tsunami Aceh 2004. ah, ya, 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 Ngelihatnya tuh yang lumpur gitu, terus banyak anak kecil mukanya tuh kayak ketutupan lumpur. Jadi kepikiran tuh sama ponakan aku yang masih kecil waktu itu yang gini, jangan jangan kemana-mana ya, nanti jatuh loh gitu, jangan main ke laut, jangan, mikirnya ya, begitu. ya, Tahu-tahu tsunami, dan pas ngeliat di TV itu ada gambar anak kecil yang ketutupan lumpur, jadi aku yang, wah, itu itu iya. itu udah Itu kayak udah dejavu muncul dah. di mimpi. Iya, Ah, jadi itu kayak dejavu lah. Tapi kenapa kok nggak bisa? Akunya nih nggak bisa yang maksudnya, apa kek gitu. Jadi cuma dapat visi doang gitu ya. loh. Nggak Yang nggak pasti nggak yang. Sis bisa mengingatkan orang-orang seputar Sis untuk menghindari pantai, just in case itu Iya, terjadi lagi, gitu heeh. kan? Iya Ya, itu. jadi itu kan bagus. Aku ingetnya keponakan karena ada ponakan perempuan dan ada cucu ponakan cowok. Jadi aku ingetnya tuh ada cowok, ada anak kecil gitu, perempuan dan laki-laki yang mukanya ketutupan sama lumpur semua. Dan itu di TV aku lihat gini, sama banget gitu loh, maksudnya Hmm, persis banget gitu loh. Jadi ya, ya. kok ampun gitu loh, gue tuh udah lihat ini gitu loh, jadinya Aha, kayak gitu jadinya. Makanya waktu ya. kalau meditasi, kalau ada mistik-mistiknya aku nggak mau, aku takut. 6R. Sekarang kan kita Iya, punya alat. iya, takut kan. Taunya dulu kan Wipasana gitu ya. Dulu waktu Wipasana kan juga sama di Batu tuh, di Wihara Bante Kanti. Oh, iya, iya, Ya. iya. Jadi aku ikut pertama kali 3 hari. Cuma 3 hari kan gak ada apa-apanya gitu loh ya. Iya. Halo si Shirley. Ini si Shirley udah join juga. Ya si Oke, Sherly. Si yang Sherly kita bareng-bareng. adik aku dan ponakannya Sufi. Oh, waduh Itu ini jadi kompak nih ya sejak retret kemarin ya. jadi ada istilah-istilah buat kita, kayak yang Sumi kita panggilnya Mak Yang gitu Mas loh. ya, iya Ya, benar. terus kalau si Tadinya saya Sherly ajak itu, si Siang-Yang tuh malam ini, tapi katanya hmm, besok mau berangkat, jadi nggak bisa, jangan dulu katanya. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. ya Iya. itu. Oh jadi si Saya pas Shirley ini adik ceritanya. adik si Sufi yang itu tuh, Sufi yang paling-paling tadi ya, Sufi yang itu bener-bener ya, orang nggak boleh ngomong Kepala juga, gengnya siapa ini ceritanya? malah gengnya dia. Kan dia yang Luar suka. biasa si Sufi ini memang. Iya, dia yang suka ngajakin aku ngomong, tapi dia ini loh, bagus sih. Bagusnya gini. Waktu pertama kali aku lihat dia gini kan, wah, dia reboh dah tuh ya, pakai apa reboh? Apa maksudnya pakai gelang sampai panjang-panjang. Aku cuma gini kan, kalau ikut meditasi nggak boleh pakai perhiasan gitu kan. Aku sempat bilangin dia, nanti dibuka loh, aku bilang gitu, jangan dipakai karena kan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Lah kan ada itunya, aturannya, aku bilang gitu. Oh enggak ah, kalau nggak dipakai gua nggak bisa tidur, kata dia gitu. Oh ya udah deh. Sudah sih itu. Ya, tapi dia ngikut apa yang aku ngomong gitu loh. Dia buka semuanya gitu loh, dia buka. Jadi pas pas udah ambil sila, aku liatin, udah nggak dipakai gitu loh. Jadi dia ngikut. Jadi dia dari situ tuh kalau ada apa-apa, sis Juli gini-gini, sis Juli apa-apa-apa gitu loh. Jadinya aku bilang ini jangan ngomong gitu kan. Eh, aku kan sekamaran sama
Sis Ivana sama Sis Yeni. Ah, Kalau kalau Sis Ivana sebelah sih paling sebelahan maksudnya. iya, aku seberangan sama Oh, dia. Terus kalau Sis Yeni aku sebelah Sis Yeni. Sebelah Sis Yeni Sis Ivana gitu loh. Terus ah. kalau ada Sis Yeni, Iya namanya orang Nobel silent iya, ya, nggak boleh heeh, ngobrol. tuh dia gitu. Nah, Makanya dia untung ada sisi ini ngingetin. iya gitu loh. Eh, ya aku sih udah tahu maksudnya memang nggak boleh ngomong. Cuma dia kalau ngomong aku paling diem aja kecuali kalau nggak ada orang. Jangan ngomong dulu ntar ditegor gitu kan nggak enak lagian ganggu konsentrasi gitu kan. Iya, Jadi itu nggak sebenarnya harus dimengerti oleh para meditator. Kenapa nggak boleh ngobrol? Masukkan omongan omongan orang ini orang. masuk ke dalam pikiran Iya, kita dan ini harus iya, jadi banyak sitar dan itu heeh, jadi gangguan. Itu iya. alasannya kenapa nggak boleh Nggak ngobrol. boleh ngomong gitu loh. Cuma kan kalau yang asmen-asmennya itu jadi kayak dianggap judes, galak. Kalau aku sih ngerti gitu loh. Ah, ya udah memang tugasnya dia begitu harus Iya, mengingatkan untuk kita betul. juga gitu loh. Jadi aku Iya. nggak pernah yang maksudnya gini, ih sebel gitu loh. Ah udah biarin aja gitu loh. Paling iya 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 gitu aja. Ya udah nanti aja gitu kalau mau ngomong. Nah, ini Nanti Mak aja yang kalau baru mau ngomong. masuk nih. Mak Yang, halo Mak Yang. Mak Yang. Mak Yang juga punya Iya. cerita cerita sendiri tuh tentang aku. Aku diceritain sama Sufi sampai kaget. Wah, Ya nih, surprise. nanti Mak Yang kalau udah bisa ngobrol di cinta nih, kita mau denger ngomongannya si Ya, Mak Yang. nah, tentang aku beneran, tentang Oh, aku. Pertama kali ngeliat aku dia kaget gitu loh, kaget terus. Tapi dia nggak ngomong. Aku cuma ngeliatnya Mak Yang tuh kalau di foto fotogenik loh sis. iya bener. Ya, Nah itu uh, yang kita lihat pakai fotonya yang pakai kerudung itu kan cantik tuh, iya uh, kan? Yang pakai ya, tutupan. Mm-mm. iya terus uh, ih Mak Yang tuh kayak masih muda loh aku bilang gitu. Jadi dia Emang Mak ketawa-ketawa. Yang masih muda. Kayak aku foto sama dia tuh kayak seumuran gitu. Padahal kan memang Mayang kan lebih senior dari aku gitu. Jadi aku kesannya gini loh, Iya. kurang ajar nih gitu loh. Tapi Selamat enggak. malam juga Red Butterfly. Red Butterfly ini siapa ya? Nggak tahu Sering deh siapa itu. menyapa, tapi saya nggak tahu nih. Anyway, udah Hmm. sweet katanya. Kata Maya, Sis Juli Udah udah sweet, sweet. sweet. Terus Sis Juli kan cerita nih, temanya setelah mempraktekkan twin jadi lebih damai. Coba Iya. cerita apa yang berbeda, Sis? Aku tuh ikutin kan dari 2016. Jadi di sepanjang 2016 sampai sebelum kemarin ikut yang di Manggala ya, Jana Manggala, aku tuh banyak ngalamin Di hal-hal yang tidak Bojangga, yang di Bali. ya Oh, yang di Bali. Sumi Red Butterfly. Oke, thank you si Sufi. Si Hmm. Sumi ternyata. Oh, Sumi ya. Jadi Iya. sebelum yang di Bali itu aku tuh banyak ngalamin gejolak kehidupan lah. Maksudnya banyak banget yang bikin aku tuh bisa eh aku kan orangnya berangasan gitu loh. Sama siapa juga nggak takut gitu loh. Tapi dengan dengan maksudnya dengan ikutin jadi lebih lower down gitu, lower down. Oh iya gitu. Jadi lebih slow down. Dan bahkan temen aku dulu waktu kerja sampai bilang gini, Mbak, kan manggil aku Mbak, katanya Mbak Yul kok bisa sih katanya kayak gitu? Apa sih rahasianya? Yang aku tahu tuh Mbak Yul nggak kayak gitu, katanya gitu loh. Terus aku bilang, iya bener. Kayak Oh mama, gitunya apa tuh maksudnya? Kayak gitu. artinya kalau orang katanya udah misalnya orang tuh mau mau ngapain aku lah, jangankan nyentuh aku katanya gitu. Cuma ngomong aja mungkin dia udah ditempeleng kali katanya gitu udah Islam gitu istilahnya. Tapi kok bisa Wow. ya? Katanya kok bisa ya? Katanya Mbak Yul tuh bisa tenang, kalem, bahkan nyamperin orang itu dengan tenangnya, nggak takut gitu loh kalau orang itu bisa celakain Mbak Yul katanya gitu loh. Terus aku bilang, aku ngeledek dia.
Gue kan punya tuyul. Aku lihat ya. Kan abis orang kalau manggil kan tuyul, 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 jadi tuyul. Terus akhirnya aku bilang sama dia gitu loh, lu mau tahu gitu loh kenapa gue bisa begini? Aku bilang gitu. Iya mbak, katanya aku juga banyak nih ngalamin hal-hal yang tidak mengenakan. Dia bilang gitu. Aku tahu, memang aku tahu dia. Terus mau nggak lu ikut? Kalau lu mau ikut, ayo ikutan gitu loh. Apaan? Ikut meditasi. Nanti bulan depan ada kan, waktu itu aku rutin aku ikut terus Heeh, tuh. betul. Terus Nah, dia ini ada dia komentar nih dari Sis Yuni. Setelah uh, ikut meditasi Twim, Sis Juli jadi lebih manis dan lebih lembut. Aduh, gula. asal jangan lelembut. Nah, habis habis itu dia aku ajak ada 2 kali aku ajak. Dia tanya pertamanya, Ah, "Eh, ah, sis, mbak itu kan meditasinya kan agama Buddha," dia bilang gitu. Ih nggak apa-apa, Muslim juga ada, aku bilang gitu. betul, "Heeh, betul. iya, yang benar," kata dia gitu. Bener, aku nggak bohong deh gitu loh. Ya udah deh mbak, aku ikut, dia bilang gitu. Beneran, kalau mau ikut ayo gitu loh. Aku bilang bareng ke rumah aku dulu, nanti kita pergi bareng gitu loh. Nanti pulangnya bareng juga. Dia ikut 2 kali. Tapi setelah itu dia nggak ikut lagi karena ya nggak tahu dah gitu loh. Pokoknya dia ikut, dia bilang dia seneng gitu loh. Dia bilang hebat ya mbak, katanya banyak kemajuan yang Mbak Yul alamin, katanya. Ayu juga jadi bisa apa ya, mengaplikasiinnya gitu loh ke kehidupannya Ah, dia gitu mantul. loh. Ah, Tapi dia nggak terusin karena apa ya, dia bilang dia merasa kayaknya dia nggak pantas, katanya gitu. Aduh, aku bilang lah, justru iya, justru kenapa karena bisa begitu? makanya aku bilang justru lu kalau lagi misalnya lu merasa lu kotor jelek, ya disinilah pencuciannya, aku bilangnya Iya, gitu. iya, Aku iya. bilang gitu. Terus gini, aduh Mbak, katanya aku eh, lama-lama nanti bisa ikut Mbak Yul nih, gitu. Maksudnya pindah Wah, agama, gitu loh. Terus ah, aku nggak pernah maksa loh ya, gitu loh, nggak pernah maksa. Kamu jalanin aja dulu yang udah kamu harus jalanin, gitu loh. Ya kamu tetap sholat, tetap apa, pasti ada jalan. Aku betul, bilang gitu. Dan dia betul. dia dia jadi lebih apa ya, lebih berani mengungkapkan apa yang nggak pantas, nggak cocok gitu. Jadi, tapi di samping itu juga dia ada remnya. Ketika dia Ah, mau ya. ketika dia mau melakukan hal-hal yang kurang baik, dia inget saya gitu loh. Jadi uh, iya, dia inget Mbak Yul Bagus. gitu. Dia bilang inget Mbak Yul, terus aku ngeledekin, ya lu inget aja dan lu tuyul gak? Gitu aku ledekin terus. Nah, ini Sis Lucu. Yuni lagi nulis nih, beneran beda banget dari yang dulu sebelum kenal Twin, jadi sabar, gak gampang marah, sekarang jadi rajin senyum. Ya Iya emang, itulah Sis Yuli. emang. Emang kalau lagi diem gitu kan, ih nggak enak nih kayaknya nih ininya nih, ya udah senyum gitu loh. Jadi kalau Iya. dulu kalau di foto itu kaku banget, pasti yang mukanya lagi cembetut lah. Guys, sekarang kalau di foto gitu bisa senyum dan orang gini, kenapa sih lu kak sekarang kok beda ya, katanya gitu. Terus ya, mau tahu, aku bilang gitu. Mau tahu rahasianya Mau gitu tahu kan. atau mau tahu Karena banget. Ya iya kamu memang otomatis kita akan jadi memang rajin senyum karena iya. terbiasa. Iya. Dan itu Oh iya kebiasaan sih. yang bagus kan sis? Oh iya itu juga sis. Aku mau tanya nih. Kenapa ya kita setelah menjalani itu practicing lah ya, practicing this ya. eh kita tahu ini apa UPK, ketenang seimbangan gitu loh ya. Tapi begitu kita ketemu orang yang, maaf ya, maksudnya aku bukan ngejudge orang yang toxic people, itu kita jadi kayak yang, aduh ini kayaknya nggak enak banget gitu ya. Yes. Apa oh itu Jadi semua. bisa semakin sensitif dan kalau kita udah tahu itu toksik, jadi kita bisa menghindar atau Iya, menjauh. iya Nanti itu. lingkungan kita adalah orang-orang yang positif, gitu sis. Ah, dan ini pengalaman baru aja aku alamin di Bali ini gitu loh. Jadi di Bali ini aku ditawarin kerja sama temen aku udah lama.
Dia bilang mau Mhm. nggak ini Aduh, asik ini banget kerja di Bali. iya. Terus dia bilang katanya ya itu setelah setelah dari Bojangga itu tuh dari Bojangga Oh, aku berkah. aku nggak langsung pulang kan, nggak langsung pulang tapi di Bali Ah, dulu, di Bali dulu 9 hari. Nah waktu di Bali aku ada telepon teman aku, maksudnya gini, mau ke sini nggak, ada kamar kosong gitu loh. Aku bilang dia dia nggak mau karena dia bilang dia sendiri nggak berani gitu. Ya nggak apa-apa aku bilang gitu. Ternyata suaminya denger telepon gitu, siapa, Yuli katanya gitu. Oh kenapa, dia di mana, dia di Bali. Bilangin dia mau nggak kerja di Bali katanya gitu. Tadinya oh, tadinya aku pikir yang cuma iseng-iseng doang, aku juga jawabnya iseng-iseng, iya boleh gitu. Ternyata dia serius, tapi dia bilang, tapi katanya lu pulang dulu deh katanya, balik dulu ke Jakarta, nanti kita ketemu sama dia punya Kong Silang katanya gitu. Terus oke, emang aku mau balik dulu ke Jakarta, aku bilang ya setelah pulang kita janjian ketemu Kong Silang, diceritain lah gini-gini, tapi cuma intinya doang. Terus entah mengapa ya, jadi aku bukan bukan so ini deh, so spiritual deh aku udah, jadi aku udah menerawang dulu gitu ke sana gitu loh. Terus ini kayaknya iya, jadi gini, loh kenapa nih gue kok jadi kayak gini. Terus aku lihat ya ampun, nanti orang yang bakal gue hadapin itu kayaknya eh, ya kayaknya gimana gitu loh. Terus tapi aku nggak boleh ngejudge dulu gitu kan, nggak boleh gitu yes, loh, nggak boleh ya. berpikiran negatif dulu gitu kan. Ya, setelah sampai di sana, ternyata memang ini toxic people gitu loh, jadi Ah, toxic iya, iya, iya. person. Jadi aku yang uh, aku ada cerita sama Bro Erwin teh. Terus katanya gini, enjoy aja katanya. Dan aku yakin katanya kalau Cece ke sana, Cece malah bisa akrab sama dia katanya gitu. Terus aku gini, orang visi aku nggak bisa akrab, dia bilang bisa akrab. Jadi yang udah jadi pas sampai di sana, tapi itu bener-bener loh 3 hari aku di sana. Jadi Jumat aku datang, Sabtu Minggu aku ngalamin hal yang luar biasa, sakit kaki dengkulnya itu minta ampun, sampai pengen nangis gitu loh, tapi aku malu walaupun di kamar nggak ada siapa-siapa, cuma gini, ih malu banget nih gue nangis tapi sakitnya minta ampun. Sampai aku telepon Sufi cariin gue obat gitu. Jauh Cariin gue amat. obat, iya. uh, Ya terus udah gitu, karena kan kalau di situ nggak ada gitu loh, jadi cariin gitu loh. Adanya kan obat-obat yang kayak gitu kan aku tahu gitu kan, temen aku Halo kebanyakan malam siswa. Iya, kebanyakan iya, kan lanjut. kebanyakan itu kan dokter, jadi aku tahu obat-obatnya kayak gitu. Ini Mhm. bisa apa, ini bisa apa, jadi aku nggak mau obat-obat itu, aku maunya yang itu aja. Karena Sufi katanya pernah pengalaman dia nginep di Kempinski, katanya kakinya sakit Wow. gitu loh. Jadi ya aku akhirnya nggak tuh, Sufi nggak jadi kirim obatnya, karena aku pikir udah nggak usah aku bilang gitu, aku udah baik gitu loh. Begitu ketemu orangnya tuh, aku ketemu Senin gitu loh, aku lihat wow gitu loh, ini orang yang bisa memutarbalikkan fakta, bisa, jadi itu semua semua visi aku tuh keluar, jadi kayak print out, tinggal Ya. contreng gitu loh. Wow. Nah, jadi Ada jadi gini. warningnya dulu gitu ya sis ya. Iya, jadi tapi aku nggak mau bersikap tidak baik sama dia. Aku Betul, nggak tetap boleh. nggak boleh. Tetap aku rangkul dia. Tetap aku maksudnya, yuk gimana caranya kita beresin ini gitu loh, karena ini berantakan. Ini karena eh, ya karena dianya yang kurang teliti gitu loh. Aku bilangnya kayak gitu. Iya iya katanya. Aku ini tapi lama-lama aku capek juga ya kalau ketemu orang yang eh, cuma ngomong doang gitu loh, maksudnya nggak ada realisasinya. Aku gini loh, NATO, ih, NATO. jadi aku pernah cerita sama Ciuni juga, kata Ciuni emang begitu, kita udah nggak bisa lagi deket sama yang orang Yes. yang gitu, katanya. Oh gitu ya, aku bilang itu bener-bener yang bertentangan banget gitu, tapi tetap tetap aku baik sama dia, tetap tetap baik gitu loh. Itu yang saya Kayak bilang NATO sis, no action talk only. NATO NATO, jadi ya kayak gitu.
apa Halo Bro mungkin Teho, aduh semuanya ngumpul nih dari retret Bali nih. ya retret Bali ngumpul. Iya, Eh, Ya, waktu di Bali sih aku seru-seru juga ya. Di Bali itu eh, kan maksudnya gini, eh, Bali nih Bojangga nih gitu ya. Jadi itu aku udah kesana duluan gitu loh jadinya. Maaf ya benar. bukannya ini nih. Jadi udah kesonoan dan aku ngeliat yang aku lihat, maksudnya yang aku dalam visi aku sama Vision. yang aku lihat sama gitu loh, sama dan bersih gitu loh. Bahkan kalaupun ada itu eh, itu mereka bersahabat banget gitu loh. Karena Betul. aku ngalamin sendiri di sana tuh kaki aku ringan banget loh. Waktu meditasi kaki aku ringan loh. Cuma kalau Ah, malam itu karena dingin jadi kram gitu loh. Tapi kalau jalan itu ringan banget. Aku nggak tahu itu ah. efek meditasi atau nggak Iyalah, tahu dah. efek Ya nggak tahu meditasi dah. karena kita Iya, ringan, jadinya berat-berat semua rasanya ringan. iya gitu, ringan, ringan, ringan banget gitu loh. Ringan banget pokoknya ya enak lah gitu loh sampai aku jalan tuh kayak melayang gitu loh terus sampai ada satu ketika tuh aku jalan dari bawah kan naik ke atas aku males kalau ke atas lagi jadi aku lewat belakang gitu senengnya lewat situ Ah, di jalan saking ringannya tuh sampai mau jatuh gitu loh jadi yang udah jatuh dah nih gitu di depan aku sis Eli di depan aku sis Eli iya terus, aduh aduh jatuh dan nih aku pikirannya gitu tapi aku nggak tahu loh tahu tiba-tiba aku tuh nggak bisa jatuh yang kayak ada orang nadain gitu sampai kayak gitu ah, tuh loh ini aku nggak pernah cerita ya aku nggak pernah cerita ini iya, baru kali ini iya. cerita tuh jadi kayak yang ditopang begitu nggak jatuh yang sampai aku bangun lagi jadi kakinya tuh udah goyah tapi sampai yang ditopang lagi jadi aku bisa berdiri tegak lagi jadi aku ngelihat oh aku yang nengok gitu terus Terima thanks kasih gitu dong sis. aku Harusnya bilang bilang terima kasih. aku bilang thank you aku bilang gitu sis Eli nengok maksudnya sis Eli nengok nih gini ngomong sama siapa nih orang aku bilang nggak apa-apa aku bilang gitu mau jatuh nggak tahu tuh dia masih inget apa enggak jadi aku aku bilang ternyata bersahabat ya di sini gitu Iya, karena mungkin para dewa efeknya di sering sana, para makhluk di sana kan tahu kita uh, melatih meditasi. iya karena sering juga dibacain parita-parita Mm-mm. ya ya Iya. gitu deh gitu jadi Nah, saya ya ada sis, pernah sis nih lagi retret nih berapa tahun yang lalu sama Bante. Saya kan waktu meditasi saya sedikit, jadi saya tuh meditasi saya tuh pagi-pagi sama jam istirahat orang-orang tidur, saya duduk hmm, meditasi, duduk di kamar, lagi duduk kan saya kalau panitia kan pegang HP ya sis ya, saat mm-mm, HP itu di samping dan saya silent. hmm. Kemudian saya lagi enak-enak meditasi, kedengeran suara, halo, halo, saya pikir six R aja. Lama-lama, halo, halo, suara mami saya. Dan begitu saya buka mata, bener, kok kenyambung ke mami. Terus saya Oh, tanya, mami ada apa telepon saya? Lah, kamu yang telepon mami, katanya. Enggak, saya bilang, saya lagi meditasi. Mami ada apa, gitu kan. Jadi, seolah-olah mengingatkan saya nggak boleh lupa sama mami nih di rumah, gitu. oh. Emang waktu itu Gitu nggak ikut sih. ya? Mami nggak Waktu itu ikut nggak waktu ikut. itu. Oh, Nggak. Itu di waktu sama retret sama Bante. Nggak udah lama sekali lah. Sekali hmm, lagi tengah malam nih dibangunin jam 2. Kan hmm, kita kalau dibangunin kita tahu ya sis ya. mm-mm, Jadi saya tuh dibangunin dan terang benderang gitu. Saya bilang gini, aduh tolong jangan ganggu saya mau tidur. Saya ini kerja, besok saya interview, bantu interview, translate, besok malamnya saya harus translate lagi. Saya butuh istirahat, kasih saya tidur. Sementara besok paginya saya lapor sama Bante. Bante, tadi malam saya dibangunin. Kenapa? Terus kamu duduk? Enggak, saya nego, saya tidur. lucu banget. Jadi saya nego sama Bante ditegur, dimarahin. Gak boleh katanya, lain kali kalau bangun begitu kamu harus duduk. Iya. Sejak itu memang kalau saya bangun jam berapa aja saya duduk. Bangun jam 2 ya duduk jam 2. Bangun jam 3 ya duduk jam 3.
Makanya Iya, kalau saya tuh lebih enak meditasi pagi-pagi. Jadi iya, orang-orang tidur atau apa saya udah mulai duduk karena enak sunyi hening gitu ya. iya, Jadi pikiran kita juga bening gitu rasanya. iya sih, Sis Juli, saya mau benar-benar. tanya nih. Sis Juli ternyata katanya pintar tarot. Dari mana kemampuan ini, Sis? Enggak pinter, cuma bisa aja. Cuma bisa waktu itu karena waktu itu kita baksos sama teman-teman saya itu. Salah satu dari mereka tuh katanya bisa gitu loh. Jadi waktu sebelum datang kita udah, saya sih nggak kenal waktu itu. Jadi teman saya bilang dia bisa baca kartu tarot katanya gitu. Terus oh ya, suruh bawa gitu loh. Jadi eh, dia dokter gitu loh. Terus bawa. Nah, ketika bawa dia baca, siapa yang mau gitu, siapa duluan. Terus ya aku gitu loh. Terus aku gitu loh. Sebenarnya aku juga gini loh, sebenarnya bukan mau ngetes tapi gini pengen tahu sih apa gitu loh, seru-seruan gitu loh. Ketika dia baca gitu loh, dia giniin, aku inget banget, dia bilang gue cuma baca, kalau salah jangan salahin gue. Jadi aku ikut ngomongan dia. Jangan salahin gue, lu salahin kartunya, gue cuma baca, dia bilang gitu. Terus oh gitu iya. Terus waktu dia baca tuh, ih, eh, pokoknya aku tanya apa gitu, jawabannya ada, dan ini ih kok kayaknya masuk akal ya gitu loh. Terus udah gitu loh. Terus waktu itu udah Cun selesai nih, gitu. ceritanya cun gitu ya. Ya gitu loh. Terus udah selesai nih. Tapi sebenarnya waktu yang aku tanya itu belum kejadian karena aku nanyanya belum kejadian. Jadi itu perlu pembuktian waktu itu jadinya. Ya lu pokoknya lu ingetin aja apa yang dia omong, dia bilang gitu. Oke. Terus setelah selesai gitu loh, ih seru banget ya gitu ya cerita-cerita. Terus dia gini, lu juga bisa, kata dia gitu. Terus aku bilang gini, so tau lu, aku bilang gitu kan. So tau lu, aku bilang gitu. Iya, lu juga bisa. Gue lihat lu punya bakat, dia bilang punya talent, dia bilang gitu. Yang bener, ini mah gampang, dia bilang gitu. Terus, oh ya, iya, lu belajar, gue yakin lu bisa, dia bilang gitu. Terus aku iseng-iseng, waktu itu kan aku memang sering bolak-balik Singapura, jadi aku ke Singapura. Dia bilang beli aja di Singapura, di Kinokuniya katanya gitu. Terus aku cari-cari, ada nih dapet gitu ya. Ya karena aku demen warna ungu, jadi aku gini, ini cocok banget tuh sama aku gitu. Sama dong sih sama saya. Iya gitu loh. Jadi oh iya, ini aku seneng banget. Ya udah deh, aku beli gitu loh. Udah beli, terus aku belajar gitu loh. Terus aku bilang sama temen aku yang meninggal itu, gue udah beli nih, gue udah belajar. Terus udah bisa belum? Dia bilang gitu. eh nggak tahu ya, aku bilang gitu. Terus coba dong, kata dia gitu. Oh ya coba ya, iya coba. Terus coba gitu loh, ditanyain karena dia tanyain persoalan dia gitu-gitu. Ternyata ada benernya. Terus gini, kalau mau lu, aku telepon temen aku yang bisa itu ya, aku anggap dia guru lah, suhu gitu loh. aku Aha, aha. aku bilang gitu, ya udah lu latihan terus, kata dia, praktek terus ya katanya, nanti lama-lama bisa. Oh gitu ya, ya udah. Terus aku bilang nih sama teman aku itu yang meninggal nih, yang mendiang, aku bilang ini, Nen, lu telepon, lu bilangin nih saudara-saudara lu yang mau, gue gue kasih gue kasih gratis 100 orang pertama, gak usah bayar. Dodol ya tuh ya. Tapi emang aku sampai sekarang pun nggak mau nerima pembayaran gitu loh, karena udah komit gitu loh, bukan karena 100 orang pertama itu udah lewat gitu loh. Hmm, Jadi aku memang hmm. nggak pernah terima bayaran gitu loh. Terus Bisa jadi profesi, sis. iya, aku pernah tanya Bante tapi nggak boleh katanya. Jadi aku Kalau takut. kalau sis sangga memang nggak boleh, tapi kalau perumah tangga sih nggak masalah. Aku pernah tanya Bante, dia bilang gini, kan aku bilang Bante, aku bisa ini gitu loh. Terus gimana hasilnya? Kata temen aku ya, bukan kata aku loh, aku bilang gitu. 90% akurat, yang 10% ya tinggal tunggu kejadian. Gitu. Terus eh, aku boleh nggak ya nerusin? Aku bilang gitu. Apa manfaatnya buat kamu?
ya aku bilang aku nolong orang gitu loh jadinya. Iya. Terus kamu dapat bayaran. Aku nggak minta bayaran gitu loh. Aku nggak minta bayaran. Eh, nggak minta bayaran, iya. Tapi ada beberapa yang suka ngasih aku uang gitu loh. Cuma uangnya itu aku tersombong lagi. Jadi uangnya itu aku beliin makanan, aku dana lagi ke wihara, dana makan gitu Aduh, jadinya. bagus. Jadi Bagus. maksudnya nggak buat aku pribadi gitu loh, gitu loh. Iya. Jadi sebagian besar aku pakai buat ya kayak ya itu gitu loh, karena aku merasa gini loh, nggak ada yang aku bisa lakuin selain perbuatan baik gitu loh jadinya. Aha. Aha. Ya terus kata Bante nggak boleh katanya gitu, nggak boleh diterusin. Oh ya kenapa Bante? Aku bilang karena nanti kamu lama-lama jadi sombong katanya gitu. Oh begitu ya. Oh. Jadi nanti lama-lama kamu jadi sombong, jadi tinggi hati karena apa yang kamu ngomongin itu maksudnya benar nyata gitu loh. Tapi setelah aku mikir lagi gitu loh ya, sebenarnya sebenarnya ya aku maaf deh kalau ada yang bilang aku sombong silakan. Tapi ini aku bicara kenyataan. Mhm. Tanpa tanpa kartu, kalau ada orang yang nanya gitu loh, ada yang nanya ya, kalau nggak nanya aku nggak mau ya, nanti aku kepo Mhm. karena aku pernah Iya. pernah pernah kepo gitu, jadi itunya ke aku sendiri salah, jadi kena salah gitu, jadi aku merasa salah. Jadi aku berpikir lagi, sebenarnya tanpa kartu aku pun bisa gitu loh, maksudnya ngelihat muka orang gitu ya udah, oh ini kenapa Iya. kenapa. Aku pernah belajar itu loh sis, face reading. Face reading. Oh ya, Face bagus. reading. Heeh. Tapi aku nggak terusin. Jadi aku cuma belajar. Bagus itu sih, saya juga punya bukunya, saya suka baca-baca. Ya, jadi face reading yang untuk penyakit gitu loh. Yang Eh, maksudnya aku misalnya kalau ada orang, oh ini aku liatin gitu loh, oh ini kenapa ya gitu. Jadi ya eh. itu aku Kan pernah sis baca. bagus sis, kalau sis bisa ngasih tahu orang supaya mereka bisa waspada. Contohnya nih, sis ngelihat saya, sis brand, hati-hati deh sama apa lambungnya misalnya atau apanya. Kan saya jadi bisa waspada, gitu kan? Dan bisa memperhatikan dengan baik apa yang saya konsumsi. Contoh nih. Jadi kan sebenarnya berbuat baik juga itu. Itu Nggak salah. positif. Negatifnya Iya. orang jadi khawatir. Apa bener nih gue sakit ini gitu sis. Ya, mudah-mudahan salah, tapi sebaiknya gitu. Nah, ini nih ada komentar nih si Shirley. Betul berkat sis Juli meneropong saya lanjut obatin diri dan benar. Nah ini, justru sis harus bilang, saya ini cuma ngasih tahu, tapi jaga-jaga gitu. Jadi jangan membuat jadi parno gitu. Mudah-mudahan sih orangnya bisa menerima ya. Ya Ya memang kalau yang dengan positifnya, kebijaksanaan. Nah, oh. kalau yang negatifnya kan jadi ya itu gitu loh, jadi oh Wah, gara-gara lu nih ternyata jadi nih si khawatir. Sufi bilang, Sis Juli multi talent, jago bikin siomay juga. Aduh, saya belum pernah ngerasain nih. Nah itu Jangan-jangan kalau Sis Yuni bawa siomay itu bikinan Sis Juli ya? enggak Jangan-jangan nih. enggak Enggak. enggak enggak Karena enggak. Sis Yuni itu kalau lagi ODR sering banget bawa siomay. Oh enggak pernah itu. Aku Bukan cuma ya? belakangan ini yang aku berhenti kerja, yang pandemik berhenti kerja, aku iseng-iseng maksudnya ngapain ya di rumah gitu, setiap hari kelilingan. Itu temen aku sampai bilang gini, Pak, katanya berhenti kerja malah jalan-jalan. Jujur ya, aku juga nggak ngerti apa namanya, corona lagi gawat-gawatnya, aku malah ke Bali, ke Makassar, ke Wow. Bogor, ke Bandung, Miss ke Berlin Puncak. bilang besok-besok dikirimin siomay. Oh, saya mah tunggu open PO. Kalau open PO saya pesen. Nggak mau gratis. Boleh, boleh, nanti saya kirimin. Iya, uh, kalau open PO ya, tapi bayar loh sis. itu Wah, kalau ternyata multi talent. Apalagi nih yang sis Juli bisa nih, kata kata sis Sufi kan, sis Juli ini multi talent. Nah, uh, multi talenta, banyak talentanya artinya.
enggak, bohong dia. Diam-diam ya ternyata ya. Bohong dia, bohong, bohong. Malah, Bohong dia. mana mungkin berani bohong. Orang-orang di klaim itu kan jaga sila, sis. Kalau kasusnya Shirley, ini waktu ketemu kan hadap-hadapan sama saya gitu loh, waktu pertama kali ketemu di Solaria. Ini mulutnya gatel gitu loh, jadi gini, ih ini orang levelnya jelek amat gitu loh, bukan jelek maksudnya kurang bagus nih gitu loh. Dia mukanya kuning gitu loh, matanya juga kuning gitu loh. Terus aku bilang sama dia, ini rasanya kalau kadang gini loh sis, kadang aku bisa nahan diri, tapi kalau udah yang sampai harus aku bilang, aku harus ngomong gitu. Ya, Kalau nggak betul. ngomong, kalau nggak ngomong nanti aku jadi beban gitu loh. Jadi waktu ketemu Shirley, aku bilang sama dia, kamu kayaknya levelnya kurang bagus deh, aku bilang gitu. Oh ya, kenapa Ci? Nah, aku bilang, enggak, aku lihatnya kayak gitu aja gitu loh. Ya aku karena pernah belajar face reading, jadi cuma dikit doang, dikit ilmunya dikit, nggak ada, dikit lah. Jadi aku lihat gitu. Coba deh kamu, maksudnya apa, pergi ke dokter atau gimana gitu loh, aku nggak tahu apakah benar atau tidak, aku nggak tahu, tapi aku lihatnya seperti itu gitu loh. Nih kata Mayang nih, diam-diam menghanyutkan. Aduh jangan deh. jangan masih banyak belajar. Ya makanya aku bilang sama Shirley gitu, tapi setelah dia pulang dia bilang ternyata emang bener katanya, dia ada masalah dengan levernya itu loh. Jadi ya mungkin tebakannya tepat itu doang, bukan bisa pinter, bukan pinter. Tapi kan ngerti, dan ini yang saya maksud tadi, sis jadi mengingatkan si Shirley untuk waspada dan bisa ngecek dan bisa diobatin gitu kan. Coba kalau diem-diem nggak tahu, tautonya kenapa gitu kan, sebaiknya tahu gitu. Kalau saya dikasih tahu orang, oh iya terima kasih, saya akan hati-hati nih, jadinya saya harus lebih memperhatikan level saya. Nah ini si Shirley ini udah mesti kena apa namanya tuh, kunyit yang besar tuh apa namanya, temulawak kalau buat lever ya katanya ya. Iya, temulawak. Ya, mudah-mudahan si Shirley udah oke nih sekarang. Nanti kita tunggu sharingnya. Sharingnya si Shirley. Betul banget sis Brand, setuju. Iya, temulawak. Bener, mesti banyak minum temulawak. Nah ini kan kalau kayak gini kan tahu jadi bisa diperbaiki. Itu loh sis. Jadi tidak salah kalau menurut saya. Cuma kita harus mengingatkan orangnya, saya ini masih manusia biasa. Saya ini hanya melihat ini sebatas kemampuan saya. Mau dipercaya boleh, enggak ya nggak apa-apa gitu sih. Saya bilang sama Shirley-nya gini, menurut pengalaman saya, karena saya pernah baca, karena saya belajar face reading, ya itu gitu loh, jadi kayak gitu. Tapi kalau coba kamu periksa lagi lah, aku bilang gitu. Iya. Dia bilang iya emang levelnya bermasalah gitu. Ya, kan jadinya bisa diperbaiki, diobatin kan jadi sembuh. Ya. Apa itu? Nah ini nih ada komentar nih dari The Lucky Runner. Meskipun Cici merasa belum pintar, tapi bisa mungkin diasah Cie bakat dan kemampuannya biar bisa bantu banyak orang. Cie bener itu sih, saya setuju. Jadi kalau menurut saya juga tidak percaya dengan ramalan. Tetapi kalau ada orang yang kasih tahu dan niatnya baik, ya kita waspada gitu. Ini kan sebenarnya kalau orang punya kemampuan ngasih tahu kita yang mesti mengerti nih diri kita nih. Bener nggak ada kekeliruan apa di dalam diri kita? Kalau perlu ke dokter ya ke dokter. Ya ternyata nih saya melihat di Facebook 9 tahun yang lalu, hari ini saya dioperasi usus buntu. Ya sebenarnya dokter bilang, 3 dokter profesor bilang itu bukan usus buntu. Tapi waktu saya meditasi, saya ngelihat usus saya itu ada yang bengkak dan merah. Saya bilang sama dokter saya, dok saya mau opnam, saya mau cek usus buntu.
Bukan Bu, iya nggak apa-apa, saya ada asuransi, saya mau masuk aja. Diperiksa dan ternyata dokter bedah bilang, aduh Bu, ini kalau nggak dioperasi bisa pecah karena udah bengkak. 9 tahun yang lalu sis. Jadi saya percaya dengan vision saya sendiri melihat itu di dalam meditasi dan ya kalau enggak ya kita nggak ketemu sis di sini. Saya sudah pindah alam kapan-kapan itu. Kan kalau kayak gitu kita jadi mengerti, oh iya badan kita ini ada sesuatu yang tidak harmonis. Karena 1 bulan sakit. Nah waktu itu belum ada tim Pomega, belum ada. Saya nggak bisa minta bantu ngecek. Sekarang kan ada tim Pomega lebih enak. Iya, iya benar. Iya. Tapi Bukan ramalan, download universal knowledge. Ah, very good. Bagus ini bro. Sis Julie, tadi Sis Julie sempat cerita bahwa Sis Julie kan sering ke Singapura dan belajar accounting, belajar belajar tarot, belajar face reading, belajar apa lagi Sis? belajar memperbaiki diri. Bener, ikut Jadi TWIM. pekerjaan Sis ini selalu berhubungan dengan accounting ya? Sebenarnya gini loh, aku tuh salah jurusan. Salah jurusan. Jadi sebenarnya aku tuh lebih seneng traveling atau jadi guide gitu loh. Karena dari masih sekolah SMP itu aku nonton film barat nggak pernah baca teks itu loh. Tapi bukan yang pinter bahasa Inggris, nggak pinter bahasa Inggris, Tapi ngerti lah ya gitu. ngerti gitu. Jadi ya dari situ aku seneng. Jadi seneng maunya udah ikut itu aja sekolah pariwisata yang traveling gitu loh. Tapi waktu itu kan memang maksudnya aku nggak mampu lah ya. Mama kan anaknya banyak gitu loh. Jadi kalau aku kuliah ntar duitnya yang lain nggak sekolah gitu loh. Jadi aku korbanin dah nggak usah dah. Terus kebetulan cici aku udah lu belajar accounting aja dah katanya gitu. Udah kan lu sekolahnya juga memang accounting dasarnya gitu. Aduh sebenarnya males. Aku tuh udah gak mau sekolah dari SMP loh. Lulus SMP aku gak mau sekolah. Iya. Malah mau belajar jahit lah. Mama aku kan tukang jahit. Kata mama aku gini, emang lu coba jadi tukang jahit. Mama tuh jago bordir. Oh bikin topi, bikin pinter gitu loh. Masih sampai sekarang ngejahit? Kan udah meninggal. Oh, sorry. Oke. Wow. Jadi aku gini loh, ya udah deh jadi tukang jahit aja enak gitu. Kalau di sekolahan nih dulu, sekolah accounting tapi gambar baju lah, gambar apa. Jadi suka menggambar. Nih desain baju lah nih orangnya gendut nih. Jadi kalau pakai baju ini kayaknya bagus nih, cocok nih. Oh, bagus tuh sih kalau gitu. Enggak, Wah, udah enggak, maksudnya udah nggak bisa gitu loh. Jadi di cut tuh sama mama langsung kayak gitu. Lu emang mau capek? Jadi tukang jahit tuh capek, gini. Udah aku jamin. Aku nggak mau sekolah SMP, udah lulus udah aku nggak mau sekolah. Malahan belum lulus aja aku udah nggak mau sekolah, males gitu loh. Jadi wow. Gitu. Sih saya nggak belajar tarot, tapi saya beli buku ini. Ini kartu, Ask Your Guides. Jadi saya kalau lagi iseng, saya tinggal buka aja dan saya baca. Jawabannya bisa tepat. Padahal saya nggak belajar. Memang kalau kita pakai intuisi, pakai kata hati itu bisa lebih. Bisa. Sering. Sis Julie, aduh, udah waktunya sudah mau hampir selesai nih, lagi seru. Sis Julie ada pesan dan kesan apa untuk yang mendengar? Oh, ya kesannya dengan ikut tim saya menjadi bukannya baik ya, bukan so baik, tapi menjadi lebih baik, bisa mengerti diri sendiri, bisa damai dengan diri sendiri, terus bisa, maksudnya dengan tim saya jadi tahu gitu loh apa artinya hidup gitu loh ya, bukan cuma sekedar hidup. Memang saya sih banyak belajar, tapi dengan tim jadi saya lebih banyak tahu gitu loh, Jadi buat para yang maksudnya yang lagi mau belajar, semangat belajar. Dan saya sih berharap kalau belajar itu sungguh-sungguh, jangan main-main. Ngapain? Buang-buang waktu. Kalau mau main-main pulang aja. Capek gitu loh, capek. Bener.
pulang aja, ngapain? Misalnya nih ya, oh ternyata capek lu gini-gini. Iya memang capek, tapi kalau kalau udah di situ kita harus bukan Hasilnya. komitmen, tapi iya ngapain kalau cuma maksudnya cuma mau ikut-ikutan orang gitu loh. Eh, Ya, jangan retret iya itu yang serius, yang 10 hari ini nggak boleh ikut-ikutan beneran, harus dari datang dari niat. iya. Betul. Kalau Betul. cuma cuma ikut-ikutan cuma pengen tahu, aduh mendingan pulang. Karena bukan dapat enak loh, dapat capek loh, gitu loh, dapat capeknya kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu deh. Sama kalau yang online retreat apa yang ODR juga one day retreat juga ya, saya berharap tuh ya. Ada kan kadang saya suka liatin, suka perhatiin. Iya, awal-awal sih dia jam pertama ya meditasi, tapi udah setelah makan siang, ntar yang jalan lah, ntar yang matanya kelalak lilik lah. Aku sampai gini nih. Untung gue nggak jadi asmen. Kalau jadi asmen gue sentil. Nanti ada waktunya saat Sis Juli jadi admin, itu akan tahu. Tapi memang kita yang jadi admin ini, jadi pembimbing ini semuanya sabar, karena kan kita sudah melewati hasil bagus ya, dan kalau kita sudah dapat hasil bagus, kita kepengen orang lain dapat hasil bagus seperti kita. Iya, Jadi iya, suatu hari saat Sis Juli siap jadi asmen, dan sebenarnya udah bisa jadi asmen, cuma Sis Juli belum mau nih. iya belum mau. Meditasinya belum bagus gitu loh. Jadi saya bukan bukan dalam arti bukannya mau bagus gimana, tapi iya maksudnya masih banyak pembenahan diri yang harus saya Iya. lakukan gitu loh. Jadi Jadi ya itu ceritanya pesannya adalah semangat bermeditasi, semangat, semangat. jangan main-main gitu ya Sis ya. Jangan main-main. Ngapain kalau Oke. main-main ya udah. Kalau mau jadi gini loh, jangan berat, jangan begini. Waduh, ntar gue kalau meditasi jadi orang baik-baik, nggak boleh jadi orang jahat. Ya bukan begitu. Kalau memang mau jadi orang jahat, ngapain ikut meditasi gitu loh. Bener gak? Ya udah jadi orang jahat aja, nggak usah lu tahu apa meditasi, nggak usah gitu loh. Nanti kalau Iya. lu lagi, misalnya kalau kalian nih lagi punya kesusahan, udah nih boleh juga meditasi. Udah telat. Karena kalau ya dong, kalau orang lagi ada masalah, ketika meditasi, kayaknya itu nggak itu deh, nggak efek deh kayaknya. Maksudnya gini tuh, dia untuk tenang dan konsentrasi aja butuh waktu. Kita yang nggak punya masalah aja, begitu kita meditasi yang kemarin aja itu kan saya sempat stres, sempat Nah, yang timbul timbul apa kekecewaan, timbul merasa tersaingi, itu loh yang saya alamin, itu loh. nah Tapi ini The Lucky Runner bilang sis, orang jahat juga perlu meditasi, Cie. benar, iya benar, Ya, benar, ini untuk benar, memperbaiki sebenarnya, ya benar, memperbaiki karma mereka memperbaiki dan diri, bisa lebih jauh, lebih tenang seperti apa yang Sis uh, Juli alami. iya, Wah, setuju banget nih, Bro. Ini Bro Hedi setuju banget, pada saat sehat harus rajin-rajin meditasi, bener iya, banget. Nanti benar pada banget, saat sakit, nah, kayak seperti cerita minggu lalu nih, Sisi ini nggak luar bisa biasa. meditasi, Dia sakit masih bisa meditasi. Karena apa? Badan sakit, pikiran tidak boleh sakit. Itu benar banget. Jadi waktu sehat, kita meditasi. Nanti hasilnya pada saat sakit, kita bisa melewati. betul Gitu. betul. Karena kalau Ya. sakit itu benar-benar bisa mengganggu banget, karena kita konsentrasinya pecah. Itu sudah Hmm. saya alamin gitu loh, udah saya alamin. Waktu kaki saya sakit, sakit amat, ini mau konsentrasi. Akhirnya si Itu Sufi bilang harusnya gini, pemaafan pada saat itu. Karena mungkin ada yang keinjek. si Sufi gini, Ci katanya, inget tuh Bro Jori ngomong katanya gitu. Aku bukan apa, Ini bukan aku, ini bukan diriku, ini bukan milikku. ya itu aku inget katanya gini, aku tidak akan melekat kepada diri tubuh dan badan ini, aku tidak mau melekat. Terus gini, oh iya juga ya gitu ya udah. Dari situ tuh aku ya itu gitu, aku ini bukan aku dan ini tubuh ini bukan milikku gitu. Akhirnya tuh baik juga. Aduh. Luar biasa. Wah, kangen ya Sis Juli untuk ceritanya Ya, yang thank seru. you. Dan Thank you, semoga thank bisa you. menginspirasi banyak orang untuk semangat bermeditasi. Iya, Saya sangat bersyukur ya Sis Juli mau sharing malam ini sehingga bisa ya, mendapatkan manfaat untuk saya yang juga, mendengarkan. saya lebih Iya, saya lebih berterima kasih lagi atas undangannya karena
menurut saya masih banyak orang-orang yang lebih bagus, lebih baik, lebih ceritanya lebih seru dari saya gitu loh yang tapi Iya, ini banyak suatu yang seru sih. kehormatan. Setiap Eh, setiap orang yang sharing pasti punya cerita. Nah, ini ada tapi komentar terakhir dari Sis yang makasih sharingnya Sis Yuli sangat menginspirasi. Makasih Sis Brenda atas seri cinta setiap minggunya. Iya, ini untuk memberikan inspirasi nanti Sis yang saya tunggu saat udah pulang atau saat udah di Jepang mau sharing juga boleh kok, cuman beda 2 jam. Oke deh, oke, selamat oke, malam thank you, semuanya. thank you. Kami memohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan Ya, perbuatan atas perbuatan dan semua kesalahan yang pernah kami lakukan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Aduh, terima kasih juga ya. kepada semuanya. Bilang terima kasih. Kan Sis Brenda, Sis Julie atas sharingnya. Thank Oke, you. selamat malam Oke, semuanya. semuanya, Salam semuanya. sehat. Ya, Salam bahagia. Salam cinta. Kita jumpa di seri kita Senin depan di waktu yang sama jam 7 sampai jam 8 malam. Oke, Sis Julie. Sampai Oke, ketemu. thank you. Oke.